Halo, tak kenal maka kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Ratu Kurnia dengan nomor induk mahasiswa 2214164, jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas B, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya berasal dari kota Cilegon dan hobi saya bernyanyi. Perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama memiliki pendekatan yang berbeda terhadap sifat kebenaran. Ilmu berorientasi pada bukti empiris dan metode ilmiah untuk mencapai kebenaran yang dapat diuji dan diverifikasi. Sedangkan filsafat lebih menekankan pada analisis konsep dan argumen rasional untuk memahami kebenaran. Sementara itu, agama cenderung melibatkan keyakinan, spiritual, dan kepercayaan yang tidak selalu dapat diuji melalui metode ilmiah. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga aspek filosofis yang saling terkait dalam membentuk kerangka kerja pengetahuan komprehensif. Ontologi sebagai studi tentang eksistensi dan hubungan entitas merinci struktur dasar pengetahuan. Sedangkan epistemologi dengan fokus pada sumber dan validitas pengetahuan membentuk dasar untuk pemikiran kritis dan metodologi penelitian. Nah, sementara itu, aksiologi yang menyelidiki niat dan etika, membimbing nilai dan memberikan landasan etis dalam penggunaan pengetahuan. Secara bersamaan, ketiganya membentuk dasar filosofis yang mendukung pemahaman menyeluruh terhadap berbagai aspek pengetahuan. Filsafat di dunia Islam memiliki sejarah yang kaya dan beragam, mencakup beberapa periode kunci. Nah, pada awal periode atau periode pertama, kisaran abad ke-8 hingga 10 Masehi, filsafat Islam dimulai dengan translasi karya-karya filsafat Yunani klasik, terutama Aristoteles dan Plato ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi dikenal sebagai philosopher of the Arabs, menjadi figur kunci yang memadukan pemikiran Yunani dengan konsep-konsep Islam. Selanjutnya, periode kedua, yaitu zaman kejayaan pada abad ke-9 hingga ke-14 Masehi. Periode ini mencakup keberlanjutan translasi karya-karya klasik dan pengembangan pemikiran filosofis. Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, dan Ibnu Rus atau Averroes adalah tokoh-tokoh utama pada periode ini. Avicenna terkenal dengan karyanya yang monumental, yaitu The Book of Healing, yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat dan kedokteran. Periode ketiga, yaitu Zaman Tengah, kisaran pada abad ke-14 hingga 17 Masehi. Pada periode ini, pemikiran Islam berkembang dalam berbagai bidang, termasuk filsafat. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun menciptakan karya-karya penting dalam sejarah dan sosiologi. Nah, periode yang keempat yaitu zaman modern, kisaran abad ke-18 hingga sekarang. Munculnya era kolonialisme dan tantangan dari pemikiran barat mempengaruhi filsafat Islam. Beberapa tokoh seperti Jamal ad-Din Al-Ghifari, Muhammad Abduh mencoba menggabungkan nilai-nilai Islam dengan gagasan-gagasan modern. Pemikiran Islam kontemporer melibatkan berbagai pendekatan terhadap modernitas dan globalisasi. Filsafat Islam terus berkembang menciptakan warisan intelektual yang signifikan dan berkontribusi pada pemikiran filosofis secara global. Belajar filsafat umum dalam mata kuliah adalah kali pertama dalam hidup saya belajar filsafat. Sebelumnya saya belum pernah belajar filsafat sama sekali. Awalnya saya pikir mata kuliah atau pelajaran yang membahas filsafat terkesan membosankan dan monoton. Tapi ternyata ketika saya belajar filsafat dengan Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron sebagai dosen pengampu mata kuliah semester ini, tidak seperti apa yang saya bayangkan di awal. Pembelajaran yang menarik dan pembawaan dosen ketika mengajar itu asik, bersemangat, dan kekinian, sehingga mahasiswa pun ikut bersemangat belajar filsafat. Demikian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.